Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini saya Khairul Munajah bersama rekan saya yaitu Febrian Arif Burhanuddin. Di sini kami akan memaparkan hasil belajar dari kelompok kami yaitu tentang psikologi kontemporer. Untuk materi yang pertama di sini saya sendiri akan menyampaikannya yaitu tentang tokoh psikologi kontemporer. Yang pertama yaitu Sigmund Freud. Dalam teori kepribadian, Freud dijelaskan bahwa manusia terdiri atas 3 sistem atau struktur kepribadian, yaitu satu id, yang kedua ego, dan yang ketiga yaitu superego. Setiap struktur kepribadian tersebut memiliki fungsi, sifat, komponen, prinsip kerja, dan dinamisasi serta mekanisme masing-masing. Yang kedua yaitu Erik Erikson mengemukakan sebuah teori dengan pendekatan psikososial yang dikenal sebagai ego psikologi. Artinya menekankan pada konsep diri atau self yang diatur oleh kekuatan alam bawah sadar atau unconscious serta pengaruh dari kekuatan sosial dan budaya di sekitar individu. Yang ketiga yaitu Carl Jung. Tipe kepribadian yang dikemukakan oleh Jung terbagi menjadi 2, yaitu ekstrovert dan introvert. Tipe kepribadian ekstrovert yang berorientasi pada interaksi dengan lingkungan sekitar, serta introvert yang berorientasi dalam diri individu. Yang kedua yaitu aliran psikologi kontemporer. Yang pertama yaitu aliran psikoanalisa. Aliran psikoanalisa yang menekankan analisis terhadap struktur kejiwaan manusia yang relatif stabil dan menetap. Aliran ini dipelopori oleh Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1939 yang kemudian disempurnakan oleh Carl Gustav Jung dan Erik Erikson. Yang kedua yaitu aliran behavioristik. Behavioristik adalah aliran psikologi yang menekankan teorinya pada perubahan tingkah laku manusia. Aliran ini dipelopori oleh John Miller, B.F. Skinner, dan Neal E. Miller. Yang ketiga yaitu aliran humanistik. Aliran humanistik adalah aliran psikologi yang menekankan pahamnya pada kekuatan dan keistimewaan manusia. Menurut aliran ini, manusia lahir dengan citra dan atribut yang baik dan dipersiapkan untuk berbuat baik pula. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Febri, kepadanya dipersilakan. Psikologi kepribadian. Dalam sekolah atau pendidikan psikologi kepribadian dalam pendidikan di sekolah merupakan pengetahuan ilmiah mengenai sifat atau watak seseorang. Dalam aspek pendidikan atau lebih spesifiknya adalah watak dan sifat peserta didik, di mana seorang pengajar dapat mengetahui dan memahami watak dan sifat dari peserta didik agar tercapai sebuah pembelajaran yang optimal. Manfaat mempelajari psikologi kepribadian dalam pendidikan sekolah adalah 1. Pendidik dapat memahami sifat kelas atau ruang belajar. 2. Pendidik menjadi lebih mudah berinteraksi dengan peserta didik. D. Kepribadian dalam dunia kerja. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dibuat. Kepribadian yang sangat diperlukan dalam dunia kerja antara lain, contohnya 1. Kemampuan berkomunikasi yang baik. 2. Kemampuan untuk bekerja dalam tim. 3. Kemampuan untuk mengatasi masalah. 4. Keterampilan kepemimpinan. 5. Motivasi dan kerja keras. 6. Kemampuan untuk belajar dan berkembang. Treatment gangguan kepribadian. 1. Pengobatan gangguan kepribadian. Pemberian penanganan terhadap masalah kepribadian bergantung pada jenis penyakit, tingkat keparahan, dan kondisi kesehatan setiap pengidap. Jenis pengobatan yang dokter rekomendasikan untuk pengidap: psikoterapi, pemberian obat, program perawatan rumah sakit, perawatan rumah. 2. Cara mencegah gangguan kepribadian. Cara terbaik untuk mencegah terjadinya gangguan kepribadian adalah mendapatkan penanganan sesegera mungkin setelah gejala muncul.
Jadi, gejala tidak berkembang menjadi semakin buruk dan memicu munculnya komplikasi yang lebih serius. Beberapa langkah yang dapat kamu lakukan mengurangi risiko perkembangan kondisi ini yaitu: 1. Mendapatkan edukasi tentang kesehatan mental agar memahami lebih baik tentang perasaan, emosi, dan kesehatan mental secara umum. 2. Memberikan dukungan emosional dan pendidikan yang baik kepada anak-anak sejak dini. Pasalnya, kualitas hubungan anak dengan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. 3. Mencari bantuan profesional jika mengalami trauma atau stres berkepanjangan sangat penting. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.